Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali jilid 8, yaitu membahas tentang harap dan takut. Bab A, penjelasan tentang hakikat takut. Takut diibaratkan rasa sakit dan terbakarnya hati yang disebabkan oleh kejadian yang dibenci di masa yang akan datang. Dan orang yang jinak hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebenaran, yaitu mendapatkan kebenaran secara terus menerus, dan tidak ada dalam dirinya tentang rasa harap dan takut. Maka takut dan harap itu adalah dua kendali yang dapat mencegah diri dari kebodohan. Al-Wasiti mengisyaratkan, ia berkata, takut adalah dinding atau hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Maka terkadang takut pula dapat dikarenakan karena makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menghancurkan alam semesta, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Dan terkadang takut pula dapat disebabkan karena dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Quran surah Al-Anbiya ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana akhwafukum lillah. Sayalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian yaitu para ulama atau orang-orang yang berilmu. Dan ada yang pernah mengatakan, orang yang takut itu menangis dan mengusap kedua matanya, tetapi ia yang mau meninggalkan apa yang ditakutkan tersebut, bahwa perbuatan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Qasim Al-Hakim berkata, barang siapa yang takut akan sesuatu, niscaya ia akan lari daripadanya. Dan barang siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Zunnun Al-Misri rahimallahu taala, Wahai Zunnun, kapan hamba itu merasa takut? Zunnun Al-Misri rahimallahu taala berkata, sesungguhnya hamba itu akan merasa takut ketika ia mau menempatkan dirinya terhadap orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu akan selalu menjaga dirinya, takut akan berkepanjangan sakitnya. Sifat-sifat. Maka orang yang mencegah, orang yang meninggalkan nafsu syahwat dan mengeruhkan kesenangan, dan perbuatan yang disenangi itu menjadi perbuatan yang dibenci, maka akan tertinggallah di dalam dirinya, yaitu sifat kesombongan, kedengkian, kebusukan hati, dan lain sebagainya. Untuk mencegah diri dari perbuatan tersebut, yaitu dengan mengisi waktu kosong atau waktu luang dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu muraqabah, mengintip kepada kekurangan diri sendiri. Dan yang kedua, muhasabah, mengintrospeksi atau menghitung amal perbuatan kita. Dan yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beberapa hal tersebutlah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama terdahulu. Maka sekurang-kurangnya dari derajat takut yang dapat dilihat dari pengaruhnya, yaitu amal perbuatan. Mencegah diri dari amal perbuatan yang buruk, yaitu yang dinamakan wara', atau menjauhi hal-hal yang haram dan subhat. Dan mencegah diri dari apa yang tidak yakin akan keharamannya, dinamakan takwa. Karena udah. Jadi kesimpulannya, bahwa orang yang mencintai tetapi hatinya sibuk dengan apa yang dicintai tersebut dan takut akan adanya kehilangan, maka di dalam dirinya terdapat kekurangan atas kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan derajat takut dan kuat dan lemahnya. Ketahuilah bahwa takut itu terpuji. Banyak orang menyangka sesuatu yang dinamakan takut itu terpuji. Akan tetapi takut itu adalah cambuk atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala
di mana dengan cambuk ini digiringlah hamba-hambanya untuk selalu tekun dan taat pada ilmu dan amal, supaya mereka memperoleh derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut yang singkat ialah takut ini sering terjadi kepada kelembutan hati seorang wanita, di mana takut ini tergoresnya hati ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu menyebabkan ia menangis dan meneteskan air mata. Fudail bin Iyad pernah berkata, jikalau ada seseorang bertanya kepadamu, adakah kamu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu diam. Jikalau kamu menjawab tidak, niscaya kamu kufur. Dan jikalau kamu menjawab iya, niscaya kamu dusta. Takut adalah mencegah anggota badan untuk melakukan perbuatan maksiat. Apabila tidak ada pengaruh dengan anggota badan, maka itu bisikan hati atau gerakan-gerakan hati yang tidak berhak dinamakan takut. Adapun takut yang berlebihan ialah takut ini sangat kuat sampai kita keluar ke jalan putus asa dan hilang harapan. Dan kita harus tahu, terkadang takut juga membawa kita kepada kegalauan, kesedihan, sampai kematian. Itu yang disebutkan dengan takut berlebihan sampai kematian. Banyak kita tengok di sosial media, orang bunuh diri karena hilang cinta. Karena apa? Karena ia hilang cinta dan ia berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kita dapat dari bab ini ialah supaya kita berhati-hati, supaya kita berpikir, berzikir, mujahadah dan lain-lain. C. Penjelasan bagian-bagian takut dihubungkan dengan apa yang ditakutkan. Ketahuilah bahwa takut itu tidak bisa disebut tahkid, kecuali dengan menunggu sesuatu yang tidak sukai. Seperti perbuatan maksiat, itu tidak disukai karena dapat membawa kita kepada sesuatu yang dibenci nanti di akhirat. Seperti orang-orang yang kuat atas mereka rasa takut mati sebelum bertaubat. Takut rusaknya hati menjadi kekerasan. Takut sombong karena banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Itu adalah takutnya orang-orang arifin. Adapun ma'rifah ialah takut telah terjadinya takdir yang terdahulu atau khofus sabiqah. Karena sesungguhnya akhir hayat al-khotimah itu mengikuti kepada takdir ajal atau as-sabiqah. Al-khotimah adalah perwujudan dari adanya takdir qatla yang terdahulu di dalam umul kitab atau induk buku. Apabila orang takut dengan al-khotimah, dikaitkan ia takut kepada as-sabiqah. Seperti dua orang lelaki yang diponis tapi belum dijatuhkan kepadanya. Orang-orang takut itu terbagi pada dua. Yang pertama, orang yang takut atas keselamatannya dari kemaksiatannya. Dan yang kedua, orang yang takut kepada Allah Ta'ala sendiri karena sifat-sifatnya yang tidak mustahil adanya. Jika kita manusia yang tekun mengerjakan amal yang taat, takut berbuat maksiat itu adalah takutnya orang-orang soleh. Dan takut kepada Allah Ta'ala sendiri itu adalah takutnya orang siddiqin dan orang bertauhid. Itu adalah hasil ma'rifah kepada Allah Ta'ala sendiri. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Hai Daud, takutlah engkau kepadaku sebagaimana engkau takut dengan binatang buas yang ganas. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu Allah itu tidak butuh kepada makhluk atau disebut dengan istighna. Jadi teman-teman, kita yang butuh kepada Allah, tapi bukan Allah yang butuh kepada kita. Sebab takut yang tertinggi ialah takut terpisah dan terhalangnya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ialah setiap kelezatan itu berserikatlah di dalamnya para binatang. Adapun kelezatan orang-orang arifin itu didapatkan oleh mereka sendiri. C. Penjelasan bagian-bagian takut dihubungkan dengan apa yang ditakutkan. Ketahuilah bahwa takut itu tidak bisa disebut tahkid, kecuali dengan menunggu sesuatu yang tidak sukai. Seperti perbuatan maksiat, itu tidak disukai karena dapat membawa kita kepada sesuatu yang dibenci nanti di akhirat. Seperti orang-orang yang kuat atas mereka rasa takut mati sebelum bertaubat. Takut rusaknya hati menjadi kekerasan. Takut sombong karena banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Itu adalah takutnya orang-orang arifin. Adapun ma'rifah ialah takut telah terjadinya takdir yang terdahulu atau khofus sabiqah. Karena sesungguhnya akhir hayat al-khotimah itu mengikuti pada takdir ajal atau as-sabiqah.
Al-Khotimah adalah perwujudan dari adanya takdir qatlah yang terdahulu di dalam umul kitab atau induk buku. Apabila orang takut dengan Al-Khotimah, dikaitkan dia takut kepada as-sadaqah. Seperti dua orang lelaki yang divonis tapi belum dijatuhkan kepadanya. Orang-orang takut itu terbagi pada dua. Yang pertama, orang yang takut atas keselamatannya dan kemaksiatannya. Dan yang kedua, orang yang takut karena orang yang takut kepada Allah Ta'ala sendiri karena sifat-sifatnya yang tidak mustahil adanya. Jika kita manusia tekun mengerjakan amal yang taat, takut berbuat maksiat itu adalah takutnya orang-orang soleh. Dan takut kepada Allah Ta'ala sendiri itu adalah takutnya orang siddiqin dan orang bertauhid. Itu adalah hasil ma'rifah kepada Allah Ta'ala sendiri. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Hai Daud, takutlah engkau kepadaku sebagaimana engkau takut dengan binatang buas yang ganas. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu Allah itu tidak butuh kepada makhluk atau disebut dengan istighna. Jadi teman-teman, kita yang butuh kepada Allah, tapi bukan Allah yang butuh kepada kita. Sebab takut yang tertinggi ialah takut terpisah dan terhalangnya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ialah setiap kelezatan itu berserikatlah di dalamnya para binatang. Adapun kelezatan orang-orang arifin itu didapatkan oleh mereka sendiri. Bab D. Keutamaan takut dan menggalakkan kepada takut. Keutamaan itu terkadang dapat dilihat dari dengan mau berangan-angan dan membuat iktibar. Dan terkadang pula dapat diketahui yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Adapun iktibar, keutamaan itu menurut kadar kesanggupan untuk menuju kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak akan sampai kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kecintaan dan kasih sayangnya di dunia. Dan tidak akan sampai kepada kecintaan kecuali dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sampai kepada ma'rifah kecuali selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan perbuatan dan nafsu syahwat tidak dapat dicegah kecuali tercegahnya api ketakutan. Maka sesungguhnya takut adalah api yang membakar nafsu syahwat. Jadi bagaimana takut itu tidak memiliki keutamaan? Karena takut berhasillah ifah, wara, takwa dan mujahadah. Tingkat-tingkat penduduk surga yaitu dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut akan tidak dapat rahmat, petunjuk, ilmu dan kerelaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah balasan untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Takut adalah buah ilmu dan buahnya adalah wara' dan takwa. Sebagaimana sabda Nabi Musa, adapun orang-orang yang takut akan mendapatkan teman yang maha tinggi, yaitu Ar-Rafiqul A'la, tidak bersekutu dengan orang lain. Ar-Rafiqul A'la sendiri yaitu hanya dimiliki pada ulama-ulama yang memiliki ilmu yang luas. Sesungguhnya takwa adalah suatu hal yang dapat mencegah diri dari perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa kepadanya. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul hikmatullah." Puncak dari hikmah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah taala berkata, tidak seorang mukmin yang mengerjakan perbuatan buruk kecuali baginya diikuti. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata,
tidak seorang mukmin yang mengerjakan kejelekan kecuali baginya diikuti dua kebaikan, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan berharap-harap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti serigala di antara dua harimau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku tiada aku kumpulkan atas hambaku dua ketakutan, dan tiada aku kumpulkan atas hambaku dua keamanan. Jikalau ia aman kepadaku di dunia, niscaya aku takutkan ia di akhirat. Dan jikalau ia takut kepadaku di dunia, niscaya aku amankan ia di akhirat. Zinnun al-Misri rahimahullah ta'ala berkata, seyogyanya takut itu lebih kuat daripada harap, niscaya jadi lembutlah hatinya. Dan jikalau harap itu lebih kuat daripada takut, niscaya kacaulah hatinya. Maka hendaklah menangislah yang banyak, dan maka hendaklah tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk surga tanpa dihisab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ada, yaitu orang yang mengingat-ingat dosanya dan setelah itu menangisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada setetes pun yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setetes air mata karena takut kepada Tuhannya, atau setetes darah yang ditumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman berkata, sesungguhnya takut itu dari keraguan dan harap itu dari kerinduan. Jadi setiap apa yang diterangkan dari hadis-hadis tersebut itu menjelaskan tentang keutamaan takut. Bab E, penjelasan bahwa yang lebih utama itu kuatnya takut atau kuatnya harap atau seimbang antara keduanya. Takut dan harap adalah suatu obat yang keduanya dapat mengobati hati. Apabila ditinjau dari terbitnya takut dan harap, maka haraplah yang lebih utama, karena harap tersirat dari lautan rahmat, sedangkan takut tersirat dari lautan kemurkaan. Oleh karena itu dikatakan, apabila ditimbang takut dan haramnya seorang mukmin, maka keduanya seimbang. Umar pernah berkata, seandainya seluruh manusia dipanggil untuk masuk neraka kecuali seorang lelaki, aku berharap lelaki itu aku. Dan seandainya seluruh manusia dipanggil untuk masuk ke surga kecuali seorang lelaki, aku takut lelaki itu aku. Oleh karena itu Allah berfirman, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah berkata, barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa takut secara murni, maka ia berjalan di dalam lautan berpikir. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa harap secara murni, maka ia berjalan di padang pasir yang ketipuan. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa takut dan harap, maka ia berjalan lurus di dalam hujan berzikir. Makhul Ati-Masai pernah berkata, barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa takut, maka dia orang yang merdeka. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa harap, maka dia orang yang mengharap. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa cinta kasih, maka dia orang yang jindik. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa takut, harap dan cinta kasih, maka dia orang yang mentauhid kepada Allah atau orang yang mengesahkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada di antara kamu meninggal dunia melainkan berbaik sangka kepada Tuhanmu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam hadits qudsi, ana inda zanni abdi falyanzur bima syaa. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dikehendaki.
Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata kepada anaknya ketika ia menghadapi mati, "Wahai anakku, sebutkanlah kepadaku hadis-hadis tentang harapan dan berbaik sangka." Dan oleh karena itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud, "Hai Daud, cintakanlah aku kepada hambaku." Daud menjawab, "Dengan apa? Dengan engkau peringatkan mereka atas segala nikmat dan rahmatku." Bab F. Penjelasan obat yang dapat membawa kepada keadaan takut. Takut itu dapat berhasil dengan dua jalan yang berbeda, yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Contohnya, apabila ada seorang anak kecil berada di dalam rumahnya, lalu datang kepadanya seekor ular, maka kadang-kadang ia akan takut dan kadang-kadang ia akan mengeluarkan tangannya dan mengambil ular tersebut dan bermain-main dengannya. Namun apabila ia berada dalam rumah tersebut bersama dengan ayahnya dan ayahnya berakal sehat, maka ayahnya akan takut terhadap ular tersebut. Dan anak tersebut melihat kepada ayahnya yang bergetar semua sendi-sendinya dikarenakan takut kepada ular tersebut. Anak tersebut akan berdiri lalu berlari menyesuaikan diri kepada ayahnya dan mereka pun lari dari ular tersebut. Takut seorang ayah dikarenakan keyakinan bahwasanya ular tersebut adalah hewan yang buas, yang sedikit perhatiannya terhadap mangsanya, dan ular adalah hewan yang beracun, yang berbisa, yang dapat membinasakan seseorang hanya dalam hitungan detik saja. Sedangkan takut anak tersebut dikarenakan semata-mata taklid, yaitu ikut-ikutan terhadap ayahnya yang merasa takut dengan ular tersebut. Apabila kita dapat mengerti dengan contoh ini, maka perlu diketahui bahwasanya takut terhadap Allah atas dua tingkatan. Yang pertama ialah takut terhadap Allah atas siksanya, dan yang kedua yaitu takut terhadap Allah dalam zatnya. Adapun yang pertama yaitu adalah takutnya kebanyakan manusia. Orang-orang yang lemah imannya, yang takut kepada neraka dan berharap masuk ke dalam surga, yang mengerjakan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan takut terhadap kemaksiatan yang akan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Adapun yang kedua itu adalah yang tertinggi di antara yang lainnya, yaitu takut terhadap Allah dikarenakan zatnya. Ini adalah takutnya para ulama dan orang-orang yang memiliki hati serta orang-orang yang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama", yang artinya sesungguhnya di antara umat yang takut kepadaku di antara umatku hanyalah hamba-hambaku hanyalah para ulama. Quran surah Fatir ayat ke-28. Adapun kebanyakan mukmin juga mempunyai rasa takut ini, tetapi itu hanya semata-mata taklid, seperti seorang anak yang takut kepada ular hanya semata-mata taklid karena ia melihat ayahnya ketakutan. Wasallam bersabda, hamba yang mukmin itu berada di antara dua ketakutan, di antara waktu yang telah lalu yang tidak ia ketahui apa yang Allah perbuat padanya, dan di antara waktu yang masih ada yang tidak ia ketahui apa yang Allah tetapkan padanya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya tidak ada kesalahan sesudah mati, dan tiada dunia dan tiada suatu negeri kecuali surga dan neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan semoga kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bab G. Pengertian arti su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah akhir hayat yang buruk. Dan kita harus tahu su'ul khotimah itu terbagi dua. Yang pertama, orang ragu akan adanya Allah. Contoh, pas sakratul maut, ia ragu akan adanya Allah. Ia ragu karena adanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia ragu karena apa? Karena pas sakratul maut ia merasakan kesakitan dan ia ragu, katanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi mengapa begitu sakit pas aku sakratul maut? Ia ragu akan adanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu ia mati dengan su'ul khotimah. Dan yang kedua, pas sakratul maut ia mengingat dunia. Ia mengingat mobil mewah, ia mengingat rumah mewah, ia mengingat harta-harta yang ditinggal di dunia, dan ia lupa kepada Allah Ta'ala.
Ia mengingat semua apa yang di dunia, lalu ia mati. Ia mati dengan su'ul khotimah. Jadi teman-teman sekalian, janganlah ada di antara kita mati dengan su'ul khotimah. Karena orang yang mati dengan su'ul khotimah, ia masuk ke nerakanya Allah SWT. Teman-teman, marilah kita mengikuti apa yang diberitakan Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarangnya, supaya kita tidak mati dengan su'ul khotimah. Ingat teman-teman, apabila kita berbuat kebaikan sekecil biji zarrah, pasti akan dibalas. Walaupun tidak dibalas di dunia, pasti akan dibalas di akhirat. Begitu juga dengan kejahatan. Apabila kita berbuat jahat sekecil apapun, pasti juga dibalas. Walaupun tidak di dunia, pasti di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita mengerjakan apa yang diberitakan Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang Allah SWT, biar kita tidak termasuk orang yang su'ul khotimah. Kesimpulan yang kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-8, kitab Harad dan Takut, dari bab A sampai dengan bab G ialah: takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, agar kita terhindar dari mati su'ul khotimah.